Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Syifa, sama teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan revising business messages. Kelompok kami terdiri dari 14 anggota, di antaranya Tati Hartati, yang kedua saya Agung Nurdayat, ketiga Putri Herlianti, lanjut ke nomor 5 Rosalin Epipani Simamarta, 6 Yuda Fahriza, 7 Aditya Nugroho, 8 Resti Alfiani, 9 Niko Alfandi, 10 Tony Dharma Apala, 12 Felicitas Brigida Raya Rahman, 13 Rizky Bagus Ramadan, dan 14 Bangun Tri Prayogi. Dalam pemaparan kali ini kita akan membagi menjadi 7 daftar, yaitu pertama itu pengertian pesan bisnis, kedua tujuan revisi pesan bisnis, ketiga, tahapan revisi pesan bisnis. 4, checklist revisi pesan bisnis. 5, prinsip revisi pesan bisnis. 6, contoh revisi pesan bisnis. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah kesimpulan. Selanjutnya, untuk pengertian bisnis akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa untuk on cam. Untuk pengertian revisi pesan bisnis adalah proses memeriksa, memperbaiki, dan menyempurnakan draft pesan bisnis yang telah dibuat agar menjadi lebih jelas, ringkas, persuasif, dan sesuai dengan standar komunikasi profesional. Nah, secara harfiah, kegiatan ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa isi pesannya itu akurat, struktur kalimatnya juga efektif, dan terhindar dari kesalahan tata bahasa atau salah ketik. Nah, sehingga maksud serta tujuan bisnis ini dapat disampaikan dengan tepat kepada penerimanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengenai tujuan revisi pesan bisnis, yaitu tujuan revisi pesan bisnis adalah untuk meningkatkan kualitas, kejelasan, konsistensi, dan efektivitas pesan agar sesuai dengan tujuan komunikasi dan dapat diterima dengan baik oleh audiens yang mendengarkan. Revisi pesan bisnis menjadi penting di mana tujuannya sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kejelasan. Kedua, meningkatkan efektivitas. Ketiga, meningkatkan profesionalisme. Keempat, menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan keterlibatan dari audiens tersebut. Revisi pesan bisnis bertujuan untuk memastikan pesan ini bebas dari kesalahan, baik dari segi tata bahasa, ejaan, maupun fakta yang disampaikan, sehingga menjadi pesan yang empiris sesuai dengan yang terjadi. Dengan adanya revisi, pesan menjadi lebih profesional dan dapat meningkatkan kredibilitas dari pesan tersebut dan juga pengirimnya. Misal, uh, ketika mengirim email kepada klien yang cukup penting menjadi direvisi untuk memperbaiki tata bahasa dan ejaan, sehingga pesannya akan lebih profesional. Mungkin begitu, Ibu dan teman-teman. Silakan untuk selanjutnya teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada tahapan revisi pesan bisnis. Masuk yang pertama adalah meninjau isi pesan. Pengertiannya adalah meninjau isi pesan merupakan tahapan pertama dalam proses revisi pesan bisnis. Pada tahap ini, penulis mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sudah sesuai dengan tujuan komunikasi dan kebutuhan penerima. Lalu, tahapan meninjau isi pesan itu ada yang kejelasan tujuan, memastikan tujuan pesan sudah jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, kelengkapan informasi, memeriksa apakah semua informasi penting telah dicatat belum. Yang ketiga, ada memverifikasi kebenaran
data, angka, nama, tanggal, atau informasi, memastikan seluruh isi pesan telah. Lalu yang terakhir, isi pesan tersebut bermanfaat bagi penerima. Selanjutnya, tujuan meninjau isi pesan, tujuan komunikasi. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahpahaman. Ketiga, meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas pengirim. Keempat, membantu penerima memahami pesan dengan cepat dan tepat. Ada contoh kata kalimat yang sebelum revisi bunyinya seperti berikut. Kami mengalami banyak masalah dalam proses perekrutan dan memiliki berbagai kendala yang cukup kompleks. Setelah direvisi, bunyi kalimatnya seperti berikut. Kami ingin meningkatkan efektivitas proses perekrutan dan memperoleh mengenai layanan pengungsian karyawan yang Anda tawarkan. Pesan lebih jelas, kedua fokus pada tujuan, dan yang ketiga berorientasi pada kebutuhan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjut dengan tahapan revisi pesan bisnis dengan meninjau organisasi pesan. Untuk uh, meninjau organisasi pesan itu adalah proses memeriksa apakah informasi dalam pesan bisnis sudah disusun secara logis, runut, dan mudah dipahami oleh penerima. Organisasi yang baik membantu pembaca memahami isi pesan dengan cepat dan menghindari kebingungan. Tujuan daripada tahapan revisi pesan bisnis yang pertama itu memastikan informasi tersusun secara sistematis. Yang kedua, membantu penerima memahami pesan dengan mudah. Ketiga, menekan informasi yang paling penting. Keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Terkait dengan struktur organisasi pesan yang baik. Pertama, ada pembukaan. Dia menjelaskan tujuan utama pesan. Yang kedua, intinya itu adalah isi. Dan dia menyampaikan informasi secara rinci dan teratur. Dan terakhir adalah penutup, berisi harapan, tindak lanjut, dan ucapan terima kasih. Contoh revisi organisasi pesan. Misal dengan kalimat harap hadir pada rapat hari Senin, rapat akan membahas target perusahaan, terima kasih, rapat dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang rapat utama. Kalimat ini memiliki kelemahan di mana informasinya tidak tersusun dengan baik, dengan detail penting disampaikan di akhir sehingga membingungkan audiens atau pembaca. Nah, ketika kalimat ini direvisi menjadi kepada seluruh karyawan, harap hadir dalam rapat perusahaan pada hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang rapat utama. Rapat akan membahas target perusahaan dan evaluasi kinerja semester pertama. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ketika setelah direvisi, pesan ini menjadi lebih tersusun secara logis dengan tujuan, waktu, dan tempat lebih jelas, sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahapan revisi pesan bisnis, yaitu meningkatkan keterbacaan atau readability, di mana readability ini adalah tingkat kemudahan suatu pesan untuk dibaca dan dipahami oleh penerima. Biasanya, pesan yang memiliki keterbacaan tinggi akan lebih cepat dipahami, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan efektif. Adapun tahap untuk meningkatkan keterbacaan ini adalah yang pertama menyederhanakan kalimat karena kalimat yang terlalu panjang biasanya dapat membingungkan pembaca. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang familiar, disarankan untuk menggunakan kata yang umum dalam dunia bisnis dan juga menghindari istilah yang terlalu teknis apabila tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu menghilangkan kata yang tidak perlu karena pesan yang ringkas akan lebih mudah dipahami. Yang keempat adalah menyusun paragraf secara logis dengan cara menempatkan informasi
informasi penting di awal, lalu diikuti penjelasan pendukungnya. Yang kelima adalah menggunakan format yang mudah dibaca. Keterbacaan ini dapat ditingkatkan dengan judul yang jelas, adanya poin-poin ataupun highlight, adanya nomor urut, tabel, dan juga ruang antar paragraf yang cukup. Next, Kak. Selanjutnya, cara meningkatkan keterbacaan pesan bisnis, di mana yang pertama adalah menggunakan kalimat pendek. Kalimat pendek dapat lebih mudah dipahami dibandingkan kalimat panjang. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya, perusahaan memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan operasional yang berlaku. Kalimat efektifnya dapat diganti dengan perusahaan memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan operasional. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat aktif. Untuk kalimat tidak efektifnya adalah laporan keuangan telah disusun oleh tim akuntansi, dan untuk kalimat efektifnya adalah tim akuntansi telah menyusun laporan keuangan. Yang ketiga adalah pilih kata yang tepat. Kalimat tidak efektifnya adalah segera kirim dokumen tersebut di mana keterangannya tidak terlalu jelas. Untuk kalimat efektifnya adalah kirim dokumen tersebut paling lambat 10 Juni 2026. Yang keempat adalah menghindari pengulangan. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah kami berharap dan mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh pihak. Untuk kalimat efektifnya adalah kami berharap kerjasama yang baik dari seluruh pihak. Dan yang kelima adalah menggunakan nada yang profesional, di mana contoh kalimat tidak efektifnya adalah Anda terlambat membayar tagihan, dan untuk revisi kalimat efektifnya adalah kami mengingatkan bahwa tagihan Bapak Ibu belum diterima hingga saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan. Sekarang tahapan revisi pesan bisnis yaitu membuat pesan lebih ringkas. Pengertiannya yaitu membuat pesan lebih ringkas adalah proses menghilangkan kata, kalimat, atau informasi yang tidak diperlukan tanpa mengurangi makna utama pesan. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu pembaca, untuk mempermudah pemahaman pesan, untuk menghindari pesan yang bertele-tele, dan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Next. Berikut adalah cara membuat pesan menjadi lebih ringkas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menghilangkan kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Kedua, menghindari pengulangan informasi yang sama. Ketiga, menggunakan kalimat yang langsung menuju inti pembahasan. Dan yang terakhir, hanya menyampaikan informasi yang benar-benar penting bagi pembaca. Dengan cara tersebut, pesan akan menjadi lebih mudah dibaca dan lebih efektif dalam mencapai tujuan komunikasi. Next. Berikut adalah contoh menghilangkan kata yang tidak perlu. Sebelum direvisi, kalimatnya berbunyi, pada saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan. Kalimat tersebut sebenarnya dapat disederhanakan menjadi, kami sedang mengevaluasi program yang berjalan. Walaupun lebih pendek, makna yang disampaikan tetap sama, bahkan pembaca dapat memahami pesan dengan lebih cepat. Next. Selanjutnya, contoh menghindari pengulangan. Kalimat sebelum direvisi berbunyi, setiap dan masing-masing peserta diwajibkan hadir dalam rapat. Kata setiap dan masing-masing memiliki makna yang hampir sama sehingga cukup menggunakan salah satunya saja. Setelah direvisi, kalimatnya berbunyi menjadi setiap peserta diwajibkan hadir dalam rapat. Kalimat tersebut menjadi lebih profesional, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi kesimpulannya pesan yang ringkas membantu pembaca memahami informasi lebih cepat tanpa kehilangan makna yang penting. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, melanjutkan presentasi. Tahapan selanjutnya adalah memperjelas pesan bisnis. Tahapan ini adalah sebuah proses untuk menyempurnakan isi, struktur, dan bahasa pesan bisnis agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Tujuannya adalah tidak menyebabkan penafsiran ganda, lalu meminimalisir miskomunikasi,
memastikan kesamaan persepsi antara pengirim dan penerima, meningkatkan respon dan tindakan penerima, yang pada akhirnya akan mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Next. Pengambilan keputusan yang tepat ini seringkali didasarkan pada informasi yang diterima oleh pengambil keputusan. Jadi, apabila informasi yang kita sampaikan tidak jelas, bisa jadi pengambil keputusan itu pada akhirnya akan meminta informasi lagi yang menyebabkan inefisiensi waktu. Nah, tahapan yang digunakan dalam memperjelas pesan bisnis adalah satu, gunakan bahasa baku dan formal. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang langsung pada tujuan atau direct. Yang ketiga, menyampaikan informasi dengan jelas dan spesifik. Lalu yang keempat, menghindari penggunaan istilah teknis yang jarang diketahui oleh orang awam. Next. Contoh pesan yang kurang jelas adalah, halo semuanya, dalam waktu dekat akan ada meeting terkait kegiatan X. Mohon bisa hadir dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Berbeda dengan menyingkat pesan bisnis tadi, jadi di memperjelas ini adalah memastikan bahwa dalam sekali menyampaikan informasi, orang yang menerima informasi ini menerima pesan secara keseluruhan dan tidak perlu mencari informasi lagi. Jadi tidak hanya disingkat, namun kita perlu menemukan balance lah antara mana yang efektif dan mana yang jelas. Nah, setelah direvisi akan menjadi selamat pagi, mohon kehadiran Bapak Ibu pada rapat persiapan kegiatan X yang akan dilaksanakan pada Selasa 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang rapat utama. Harap membawa data pendukung sesuai tugas masing-masing. Next, Mas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan revisi pesan bisnis yang keenam, yaitu memperbaiki nada atau tone. Tone adalah cara seorang menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam komunikasi bisnis, tone yang baik membantu menciptakan hubungan yang positif, meningkatkan kepercayaan, dan membuat pesan lebih mudah dipahami serta diterima. Oleh karena itu, saat revisi pesan bisnis, kita perlu memastikan bahwa tone yang digunakan sudah tepat. Tone yang baik memiliki beberapa karakteristik, yaitu sopan dan menghargai penerima pesan, profesional sesuai dengan lingkungan bisnis, positif dan membangun, jelas, serta tidak menimbulkan kesan kasar, dan juga empatik dengan mempertimbangkan perasaan maupun sudut pandang si pembaca. Next. Selanjutnya, kita lihat contoh perbaikan tone dalam pesan bisnis. Pada contoh sebelum revisi, kalimat yang digunakan adalah, Anda terlambat mengirim laporan, sehingga pekerjaan kami menjadi terhambat. Kalimat ini terdengar menyalahkan dan dapat menimbulkan kesan negatif pada penerima pesan. Akibatnya, penerima bisa merasa tidak nyaman atau bahkan defensif terhadap pesan yang disampaikan. Nah, setelah direvisi, kalimat tersebut menjadi kami akan sangat menghargai apabila laporan dapat dikirim sesuai jadwal, agar proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Kalimat hasil revisi ini terdengar lebih sopan dan juga profesional. Selain itu, fokusnya bukan pada kesalahan penerima, melainkan pada solusi dan harapan untuk kelancaran pekerjaan bersama. Dengan demikian, pesan lebih mudah diterima dan dapat mendorong kerjasama yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa memperbaiki nada atau tone merupakan langkah penting dalam revisi pesan bisnis karena dapat membuat komunikasi lebih efektif, menjaga hubungan profesional, dan meningkatkan kemungkinan pesan diterima dengan baik oleh penerima. Demikian penjelasan mengenai memperbaiki nada atau tone dalam revisi pesan bisnis. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, tahapan revisi pesan bisnis memperbaiki gaya bahasa. Mengapa gaya bahasa sangat vital? Gaya bahasa menentukan bagaimana pesan terdengar di benak audiens.
Jadi gaya bahasa itu bukan sekedar estetika, tapi gaya bahasa itu membangun profesionalisme dan kejelasan instan. Boleh next? Sebelumnya langsung ya. Memperbaiki. Oke. Panduan praktis merevisi gaya bahasa. Yang pertama, identifikasi dan ubah konstruksi pasif. Cari kata kerja berawalan di, misalkan dikerjakan, dianalisis, dan ganti menjadi kata kerja yang aktif, yaitu berawalan me jika subjeknya jelas. Yang kedua, sederhanakan frase kata benda. Ubah frase seperti melakukan perdebatan menjadi berdebat, atau melakukan implementasi cukup dengan mengimplementasikan. Yang ketiga, gunakan pendekatan berorientasi audiens atau you attitude. Ubah fokus kalimat dari perspektif pengirim menjadi manfaat langsung yang akan diterima oleh pembaca. Yang keempat, baca nyaring saat proofreading. Membaca draft secara lantang dapat membantu mendeteksi rima kalimat yang kaku, nafas yang terengah-engah, atau nada yang terdengar janggal. Boleh next? Pemeriksaan akhir atau biasa kita kenal dengan proofreading. Proofreading adalah tahap pemeriksaan akhir dalam revisi pesan bisnis yang dilakukan setelah perbaikan isi, organisasi, keterbacaan, keringkasan, tone, dan gaya bahasa yang dilakukan. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Memastikan konsistensi istilah dan format, memastikan akurasi data dan informasi, menjaga profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Next. Untuk aspek yang diperiksa pada saat proofreading adalah 1. Ejaan dan tata bahasa, 2. Tanda baca, 3. Konsistensi istilah, angka, tanggal, dan format, 4. Nama, alamat, angka, serta data penting lainnya. Kemudian langkah yang dilakukan saat proofreading adalah 1. Beri jeda sebelum memeriksa dokumen. Kemudian 2. Baca perlahan dan teliti. 3. Fokus pada detail teknis. 4. Gunakan alat pemeriksa bahasa bila perlu. Dan 5. Minta orang lain melakukan pengecekan atau recheck. Pengecekan ulang maksudnya. Next. Boleh lanjut. Jadi, oke. Jadi, revisi pesan bisnis dimulai dari isi pesan, kemudian organisasi, lanjut ke keterbacaan, keringkasan, tone, gaya bahasa, terakhir di proofreading. Proofreading ini adalah tahap akhir dari revisi pesan bisnis, berfungsi sebagai kontrol kualitas akhir sebelum pesan dikirim. Kesalahan kecil dapat mempengaruhi kredibilitas dan efektivitas komunikasi, dan proofreading memastikan seluruh hasil revisi sebelumnya tersaji dengan akurat, jelas, dan profesional. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya yaitu prinsip revisi pesan bisnis. Ada 7C, yaitu completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, dan correctness. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu efektif, profesional, dan mudah dipahami oleh penerima. Next. Boleh next? Boleh next, Kak? Baik, untuk prinsip yang pertama yaitu completeness atau kelengkapan, maksudnya adalah pesan harus memuat seluruh informasi yang diperlukan, misalnya unsur siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana sesuai kebutuhan komunikasi. Contohnya, kalimat berikut rapat koordinasi akan dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang rapat utama gedung A. Mohon setiap peserta membawa laporan perkembangan kegiatan triwulan 2. Nah, untuk kompleteness ini tentu dia mencakup unsur-unsur tadi, yaitu kalau di sini ada jadwalnya Senin 15 Juni dan seterusnya juga beserta tempat. Kemudian yaitu conciseness atau keringkasan, maksudnya adalah pesan ini disampaikan secara singkat, padat, langsung pada pokok permasalahan tanpa mengurangi makna yang sudah disampaikan. Nah, fokusnya adalah menghindari pengulangan kata, kalimat berkali-kali, atau ekspresi yang tidak baik.
Nah, untuk kalimat yang kurang efektif itu berupa kami ingin memberitahukan pada Bapak Ibu sekalian bahwa rapat yang sebelumnya telah direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin. Untuk kalimat yang menunjukkan kebenaran atau tidak saja, yaitu apa? Rapat akan dilaksanakan pada hari Senin. Ada yang bocor. Baik, untuk selanjutnya yaitu consideration atau pertimbangan. Maksudnya adalah pesan yang disampaikan itu harus dipahami betul-betul dari masyarakat. Nah, untuk consideration ini perlu menempatkan diri sebagai penerima supaya pesan itu dapat diterima dengan baik dan memberikan respons yang diharapkan. Contohnya untuk memudahkan proses penyusunan laporan, kami lampirkan format yang dapat langsung digunakan oleh peserta. Consideration-nya atau pertimbangannya itu untuk proses penyusunan laporan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu concreteness atau konkret. Maksudnya adalah pesan itu harus jelas, spesifik, terbuka, dan bukan asal atau sampah. Tujuannya yaitu menghindari ambiguitas dan meningkatkan kredibilitas. Contohnya untuk kalimat yang kurang efektif yaitu pembangunan akan segera selesai. Nah, ini tentu tidak konkret karena tidak berbasis fakta dan sama selesainya itu segeranya kapan. Nah, untuk itu konkretnya adalah pembangunan akan selesai pada 10 Juni 2026 karena memuat angka atau sesuai dengan fakta yang ada. Karena ciri khas dari konkret ini adalah berupa angka, data, nama, lokasi, ukuran, harga, atau fakta. Kemudian yang berikutnya adalah clarity atau kejelasan. Maksudnya adalah pesan harus mudah dipahami menggunakan bahasa sederhana, segala logis, dan juga bertele-tele. Maksudnya agar penerima tidak salah menafsirkan maksud dari pesan tersebut. Nah, contohnya, tolong perbaiki bagian yang bermasalah. Kalimat ini tentu tidak membuat clarity atau kejelasan karena tidak jelas bagian yang bermasalah itu untuk merevisinya yaitu tolong perbaiki bagian laporan karena bagian tersebutlah yang bermasalah. Untuk clarity ini tentu akan membuat kalimat jadi lebih spesifik, langsung ke inti dan tanpa jargon atau retorik. Next. Selanjutnya yaitu courtesy atau kesantunan. Maksudnya adalah pesan harus sopan, menghargai penerima, dan menggunakan nada positif. Tujuannya tentu untuk membangun hubungan baik, menghindari kesan kasar atau menggurui. Contohnya, kalau tidak mau beli jangan ini harus direvisi menjadi ini masih atas pertimbangannya jika ada perubahan yang memberikan karena sesuatu berupa berubah kata-kata yang santun seperti mohon, terima kasih, dan kami pergaulan. Kemudian selanjutnya yaitu correctness atau ketepatan. Maksudnya adalah pesan ini harus benar secara tepat bahasa, ejaan, data, dan informasi. Ini untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan. Contohnya sebagai berikut, rapat akan diadakan pada Senin 4 Juni 2026. Ini tidak tepat karena Senin untuk 4 Juni 2026 itu bukan Senin tapi Kamis, sehingga harus direvisi. Rapat akan diadakan pada Kamis 4 Juni 2026. Untuk correctness ini tentu ciri khasnya itu pada ejaan atau tata bahasa, kemudian data, nama, tanggal, dan angka itu harus sudah benar sesuai dengan harus tepat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh baik, untuk yang selanjutnya checklist revisi pesan bisnis. Nah, untuk checklist revisi pesan bisnis adalah daftar pemeriksaan yang digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang akan dikirim sudah jelas, tepat, efektif, dan profesional. Nah, untuk checklist revisi pesan bisnis ini menurut saya sangat penting karena bisa yang pertama memastikan pesan sudah sesuai tujuan, yang kedua mengurangi kesalahan penulisan, untuk yang ketiga meningkatkan kualitas komunikasi, menjamin profesionalisme pesan, dan yang terakhir mengurangi resiko kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, checklist revisi pesan bisnis ini adalah part yang sederhana, namun menurut saya sangat penting untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, jelas, dan profesional. Dengan menggunakan
adanya checklist ini, kualitas pesan bisnis dapat meningkat secara signifikan. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh revisi pesan bisnis, di mana sebelum revisi adalah kepada seluruh karyawan, kami ingin memberitahukan bahwa rapat yang akan dilaksanakan minggu depan sangat penting sehingga kami mengharapkan seluruh karyawan dapat hadir untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan. Untuk sesudah revisinya adalah kepada seluruh karyawan harap hadir dalam rapat perusahaan yang akan dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 pukul 9 WIB di ruang rapat utama. Agenda rapat meliputi evaluasi kinerja dan pembahasan target perusahaan semester berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Dapat diperhatikan bahwa pada sebelum revisi, kalimat yang disampaikan masih sangat ambigu, masih sangat tidak jelas, belum jelas latar waktunya, belum jelas latar tempatnya, dan juga isinya juga masih belum jelas. Sedangkan untuk sesudah revisi, struktur kalimatnya sudah jelas, ada openingnya, ada isinya, ada closingnya, dan juga untuk waktu, tempat, dan poin dari agenda rapat tersebut sudah disampaikan. Next, Kak. Selanjutnya, untuk conclusionnya adalah revisi pesan bisnis ini merupakan proses penting untuk menyempurnakan pesan agar lebih jelas, efektif, ringkas, profesional, dan mudah dipahami oleh penerimanya. Proses revisi ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu meninjau isi pesan, menata organisasi pesan, meningkatkan keterbacaan, membuat pesan lebih ringkas, memperjelas pesan, memperbaiki tone dan gaya bahasa, serta melakukan pemeriksaan akhir ataupun proofreading, di mana proses-proses tahapan ini sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Dalam pelaksanaannya, revisi pesan bisnis ini juga harus memperhatikan prinsip 7C yang meliputi completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, dan juga correctness. Selain itu, penggunaan checklist revisi juga membantu memastikan pesan yang disampaikan sudah sesuai tujuan, sudah bebas dari kesalahan, serta mampu mengurangi risiko kesalahpahaman. Maka dari itu, dengan melakukan revisi dengan tepat, pesan bisnis tidak hanya menjadi lebih berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan profesionalisme, membangun hubungan yang baik dengan penerima, dan juga mendukung tercapainya tujuan komunikasi bisnis secara efektif. Demikian dari saya kembalikan lagi ke Kak Agung. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Kurang lebihnya dari kami kelompok 4. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih ibu dan rekan-rekan. Izin, Bu. Ya, baik. Berikan apresiasi kepada rekan-rekan dari kelompok 4 ya, yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tadi juga sudah dipaparkan juga beserta dengan contoh-contohnya ya, yang bisa kita implement ketika di konteks pekerjaan. Nah, sama seperti tadi ya, rekan-rekan kita akan coba untuk discuss. Bisa dari kelompok 3 dulu, dari kelompok 3 memberikan pertanyaan ke kelompok 4, satu pertanyaan, baru nanti dari rekan-rekan yang juga punya pertanyaan yang tidak hadir presentasi, jika ada pertanyaan juga dipersilahkan. Kita coba buka 2 pertanyaan dulu kali ya, karena sudah jam berapa ini? Sudah jam 9, mungkin rekan-rekan ada yang masih di kantor juga, ada yang di perjalanan pulang, supaya bisa cepat istirahat. Ayo, dari kelompok 3 dipersilahkan pertanyaannya. Izin, Bu, ini saya stop share apa masih share ya? Oh iya, boleh stop share, Mas. Siap, Bu. Masih, Bu. Ya, kelompok 3 monggo. Izin Bu, saya perwakilan kelompok 3. Ya, Mas Ilham, dipersilahkan pertanyaannya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh kelompok 4 ya Bu ya. Sangat menarik. Kebetulan soal revisi-revisi ini kan ya sangat sangat dekat dengan kita sebagai pegawai pemerintah ya. Tapi saya juga mengikuti perkembangan zaman karena saat ini kan banyak pegawai itu menggunakan ChatGPT atau AI untuk memperbaiki email maupun surat dinas. Kebetulan kalau saya juga memperbaiki notulen-notulen juga pakai AI gitu ya, Bia. Menurut kelompok 4, kemampuan revisi pesan bisnis ini masih menjadi kompetensi yang cukup penting nggak bagi manusia? Atau cukup diserahkan kepada AI aja? Karena kan AI sekarang banyak banget ya.
Ada ya, saya udah pakai 3-4 AI sekarang kayaknya untuk bantu-bantu buat laporan atau yang lain gitu. Terima kasih. Iya, menarik sekali pertanyaannya Mas Ilham. Terima kasih ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tunggu. Karena basically kita tidak bisa deny, we cannot deny everyone kalau masalah copywriting ini memang mungkin sudah bisa dialihkan 80% kepada AI ya. Tapi tetap saya mau dengar pendapat dari rekan-rekan. Di sini saya garis bawahi tidak ada benar dan salah ya. Karena sifatnya kita open discuss, masing-masing punya urgensinya gitu ya untuk dalam case ini. Nah, dipersilahkan udah untuk kelompok 4 iya benar kelompok 4 untuk discuss dulu pertanyaannya Mas Ilham. Apa namanya? Ada yang mau bertanya lagi? Rekan-rekan lain sebagai apa namanya? Bentuk keaktifan untuk perkuliahan kita hari ini. Saya mau cek ada yang udah ngerjain UTS apa belum sambil menunggu. Silakan ya, open mic kalau ada yang mau bertanya. Sebenarnya saya ada pertanyaan, tapi seperti biasa, kalau rekan-rekan mau bertanya, ya saya nggak nanya. Kompis. Ada yang mau bertanya? Oh, sudah ada belum? Oh, udah ada yang mengerjakan. Mas Jose, Mas Nur Hamidi, sudah mengerjakan. Mbak Dina Amalia, terima kasih sudah mengerjakan UTS-nya di early periode UTS. Yaudah, kalau begitu saya yang bertanya ya, pertanyaan bonus. Beneran nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau begitu untuk kelompok 4 atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari kelompok 3 kalau mau join discuss, very welcome ya. Pertanyaannya, mungkin rekan-rekan juga cukup familiar dengan diksi yang dipilih sama aplikasi Gojek ya. Kalau kita perhatikan, saya lupa lagi. Pokoknya kalau di Gojek itu dia pakai diksinya itu resto dengan rating jempolan. Buat apa scrolling kalau ini jawaban laparmu gitu ya. Nah, menurut teman-teman kelompok 4, sebenarnya diksi yang santai yang digunakan oleh Gojek ini cukup efektif atau enggak pesan bisnisnya gitu? Ataukah justru malah mengurangi em, profesionalisme dari perusahaannya gitu? Dan terkait dengan tema kalian hari ini gitu, apakah sebenarnya perlu direvisi untuk lebih formal? Karena tadi dibahas juga kan bahwa dalam revisi itu kita harus pertimbangkan tone, kita harus pertimbangkan diksi gitu ya. Iya, coba didiskusikan kira-kira menurut pendapat kalian seperti apa. Hmm. Izin kami diskusikan dulu itu ya. Iya, silakan boleh. Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Mas Ilham. Ya, monggo Mbak. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Ilham memang kalau dari kelompok 4 berpendapat bahwa memang kemampuan revisi pesan bisnis ini bisa dibantu oleh AI supaya AI itu biasanya bisa memperbaiki tata bahasanya, bisa misalnya buat email lebih rapi, bisa merangkum notula dan memang dia bisa kita gunakan dengan sangat cepat. Kebetulan saya juga menggunakan AI untuk membantu pekerjaan maupun perkuliahan. Tetapi menurut kelompok 4, untuk AI ini tidak selalu memahami tujuan komunikasinya ataupun konteks bisnisnya ataupun tingkat formalitasnya dan juga dampak pesan terhadap penerima. Maka dari itu, dari kelompok 4 ini
berpendapat bahwa kita sebagai sumber daya manusia yang berkualitas uh, harus memiliki kompetensi ataupun skill untuk revisi pesan bisnis ini. Dengan kata lain, kita tetap bisa menggunakan AI sebagai alat bantu, tetapi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan juga untuk menyempurnakan dan juga untuk membuktikan proofreadingnya juga benar, kita sebagai sumber daya manusia juga harus memiliki skill untuk kemampuan revisi pesan bisnis itu sebagai profesional yang akan yang nantinya akan mencapai tujuan komunikasi bisnis yang efektif. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Ibu Syifa dan Mas Ilham. Ya, makasih Mbak Roslin. Boleh ya teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Tadi udah cukup clear ya dari Mbak Roslin bahwa AI itu sebenarnya untuk apa namanya yang membantu ya gitu. Jadi jangan bertumpu 100% pada AI gitu ya Mbak. Saya juga sependapat kok gitu. Karena memang mungkin untuk proofreading kalau dibebankan 100% ke AI, bijaksananya sih ya menurut saya jangan gitu. Tetap harus ada di kita proofreadingnya sebelum akhirnya eh, surat itu naik cetak, maksudnya dikirim gitulah ya, gitu. Tetap sebisa mungkin proofreading harus tetap di eh, kita karena sebagai yang pemberi pesannya gitu. Karena AI itu memang kadang terkait dengan apa sih? Apalagi kalau informasi yang mix dengan bahasa asing ya, terutama rekan-rekan. Kayak misal tuh tadi ada eh, organize, ya kan? AI itu pasti ngerti ini organisasi. Poinnya tidak itu kan ya sebenarnya. Gitu. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu, proofreadingnya harus tetap di usernya, tetap harus di kitanya gitu. Jadi intinya AI-nya akan pinter kalau kitanya pinter ya, rekan-rekan ya. Gitu. Jadi jangan berharap AI-nya pinter kalau kitanya juga nggak pinter gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, udah. Maksudnya kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya lagi juga? Enggak sih, udah mepet jam 9. Iya, ditunggu jawaban dari kelompok 4 ya. Nanti kalau misalkan pertanyaan terakhir sudah terjawab, kita boleh sudahi Vicon hari ini. Baik Bu, saya mau ini menjawab pertanyaan dari Bu Syifa Ya, silakan Mas terkait Adit. bahasa yang digunakan oleh Gojek dalam aplikasinya ya, dalam user interface-nya. Kalau menurut Yes. kelompok 4, karena mencari makan itu bukan hal yang profesional, lebih ke orang nyari comfort foodnya sendiri atau kita lagi bareng-bareng mau makan yang intinya lebih ke sesuatu yang dilaksanakan dalam mostly have fun lah. Jadi lebih efektif. Mungkin apabila target penggunanya ini, pengguna Gojek ini kebanyakan adalah orang-orang yang ah, bisa dibilang pejabat banget, mungkin mereka akan merasa kurang kayak, ya apa nih aplikasi kurang sopan. Cuman karena melihat kebanyakan pengguna Gojek itu ya apa dibilangnya ya, anak masih muda, paham teknologi, nggak terlalu kaku, nggak seperti generasi zaman dulu. Menurut kelompok 4, bahasa yang digunakan tuh sudah sesuai karena memang targetnya menyasar ke uh, pengguna yang personalitinya tidak kaku-kaku banget. Gitu, Bu. Mm-mm. Iya, setuju ya. Saya juga setuju sependapat dengan pendapatnya Mas Adit. Terima kasih sudah mewakili kelompoknya gitu ya. Begitu sebaliknya kalau kita bayangkan aplikasi apa kemarin Cortex ya, tiba-tiba bahasanya kayak aplikasi Gojek. Udah. Jadi memang kita gunakan diksi sesuai dengan apa namanya targetnya gitu ya. Itu yang paling penting rekan-rekan. Gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya rekan-rekan karena kita sudah cukup larut untuk Vicon. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 4 atas pemaparan hasil diskusinya sudah sangat baik dan diskusinya juga sudah berjalan dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan yang sudah join Vicon malam ini. Semangat mengerjakan UTS-nya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti akan saya koreksi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan gitu ya.
Untuk yang masih di perjalanan dan di kantor, hati-hati pulangnya. Sampai bertemu di Vicon berikutnya. Saya tutup Vicon malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Saya izin tutup ya.